Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave. Soal pertama nomor 11. Daerah elastis ditunjukkan huruf. Ciri elastis adalah F per delta X-nya itu harus konstan. Jika harus konstan, maka grafiknya harus lurus terus, nggak boleh miring. Di sini yang menunjukkan paling lurus adalah di wilayah S. Jadi jawabannya adalah S, atau di pilihan ganda yaitu C. Nomor 12. Jika beban 300 gram digantung pada susunan pegas tersebut, maka pegas akan bertambah panjang 4 cm. Besarnya konstanta pegas K adalah, diketahui bahwa masanya 300 gram, artinya 0,3 kg, gravitasi 10, maka beratnya tinggal dikalikan 0,3 kali 10 sama dengan 3 Newton. Delta X-nya diketahui 4 cm, artinya 0,4 meter. Dan kita bisa menentukan konstanta gabungan, yaitu sigma K sama dengan F atau W per delta X. 3 Newton per 0,4 hasilnya 75 Newton per meter. Nah, jika sudah diketahui konstanta gabungannya, kita mencari di sini. Di sini ada K, K, dan K. Di sini konstanta gabungannya yaitu atas dan bawah tinggal dijumlahkan. 1 per 2K ditambah 1 per K sama dengan 3 per 2K. Kemudian kita balik menjadi 2K per 3. Kita masukkan di sini 2 per 3K. Tinggal kita sama dengan K. 75. K sama dengan 75 per 2 per 3. 75 dibagi 2 kalikan 3. Hasilnya 112,5. Jawabannya adalah di sini B. Nomor 13. Sebuah pegas mula-mula mempunyai panjang 10 cm. Jika diberi beban 2 kg, panjang pegas menjadi 12 cm. Jika diberi beban 3 kg, maka panjang pegas menjadi, pertama ada LO, LO-nya 10 cm atau 0,1 meter. Massa pertamanya 2 kg, delta X1-nya yaitu L1 dikurangi L0, 0,02 meter. M2-nya 3 kg. Dan yang ditanya adalah L2. Rumus L2 adalah L0 plus delta X2. L0 nya sudah diketahui 10 cm plus, nah kita mencari delta X2 dengan pertama mencari konstanta. Gayanya 20 Newton tinggal dikalikan 10 dan pertambahannya adalah 0,02. 1000 Newton per meter. Dari delta X2 nya 30 Newton per konstantanya yaitu 1000. Coret-coret 3 per 100 hasilnya 0,03 meter atau 3 cm. Tinggal ditambahkan di sini dan hasilnya adalah 13 cm. Di sini adalah B. Nomor 14. Dua buah pegas memiliki konstanta pegas yang sama, maka perbandingan konstanta pegas yang disusun seri dan yang disusun paralel adalah, jika rangkaian seri, rumusnya sigma K 1 per K plus 1 per K, artinya di sini K 2 dan dibalik setengah K. Kemudian banding paralel, sigma K nya yaitu tinggal ditambahkan K plus K sama dengan 2K. Jika dibandingkan, setengah banding 2 K-nya, karena K-nya sudah dicoret, setengah banding 2 samakan penyebutnya, setengah banding 4 per 2, coret-coret, artinya perbandingannya adalah 1 banding 4 dan jawabannya di sini adalah D, 1 banding 4. Nomor 15. Sebuah mobil mempunyai 4 suspensi dengan konstanta masing-masing pegas 50.000 Newton per meter. Jika di dalam mobil terdapat 8 penumpang dan rata-rata berat badan penumpang adalah 50 kg, maka sistem suspensi tersebut akan memampat sebesar titik-titik cm. Kita gambar dulu dan seperti ini kira-kira gambarnya. Mobil memiliki 4
per atau 4 pegas yang masing-masing K-nya itu K sama K-nya yaitu 50.000 Newton per meter. Karena disusun secara paralel, maka sigma atau jumlah K-nya tinggal dijumlahkan semuanya. Ada 4K, tinggal dikalikan 4 kali 50.000, 200.000 Newton per meter. Dan diketahui ada 8 orang penumpang dengan masing-masing massa badannya 50 kg, artinya berat badannya kalikan 50 kali gravitasinya 10, hasilnya 8 kali 500. Gaya beratnya sama dengan 4000 Newton. Dan dicari delta X nya. Delta X, ingat rumusnya gaya atau di sini W per konstanta, yaitu 4000 per 200.000. Coret 4 per 200 hasilnya 0,02 meter, atau jika disentimeterkan 2 cm. Di sini jawabannya adalah B. Nomor 16. 4 pegas identik masing-masing mempunyai konstanta elastisitas 1600 Newton per meter. Beban W yang digantung menyebabkan pertambahan panjang secara keseluruhan sebesar 5 cm. Beban W yang digantungkan pada pegas sebesar titik-titik. Di sini ada paralel yang di atas, dan jika digabungkan yang atas dan yang bawah menjadi seri. Jika paralelnya dihitung, dikalikan 3K, dan yang bawahnya K, dan digabungkan secara seri 1 per K plus 1 per 3K, 4 per 3K, dan dibalik menjadi 3 per 4K. Sigma K-nya sebesar ini. Dan jika diketahui setiap K yaitu 1600, maka dikalikan 3 per 4, hasilnya adalah di sini 1200 Newton per meter. Ini sigma total K-nya. Dan mengakibatkan delta X-nya sejauh 5 cm atau 0,05 meter. Dan yang ditanya adalah gaya beratnya, F atau W, K kali delta X, yaitu 1200 dikalikan 0,05, hasilnya 12 kali 5, 60 Newton. Dan di sini jawabannya adalah C. Nomor 17. Sebuah spring gun di dalamnya memiliki pegas dengan konstanta 400 Newton per meter. Saat spring dimampatkan sebesar 2 cm, maka peluru dengan massa 0,4 gram dapat melesat dengan kecepatan atau kelajuan titik-titik. Jadi ada tembakan, pernya itu 400 Newton per meter, dan dimampatkan sejauh 0,02 meter. Massa pelurunya 0,0004 kg. Nah, ditanyakan kecepatan ini. Rumusnya yaitu menggunakan rumus kekekalan energi. Setengah kalikan setengah kalikan delta X kuadrat kalikan konstanta sama dengan setengah kalikan mv kuadrat. Di sini bisa dicoret setengah delta X-nya 0,02 kuadrat, konstantanya 400 sama dengan massanya 0,0004 dikalikan V kuadrat. Di sini hasilnya 0,002 kuadrat 4 kalikan 400 sama dengan 0,0004 V kuadrat. Dilihat ada yang sama, bisa kita coret, artinya tinggal V kuadrat sama dengan 400. V
V sama dengan akar 400 sama dengan 20 meter per second. Jawabannya adalah yang C. Ke nomor 18. Kabel sutet yang mempunyai luas penampang 2 cm kuadrat ditarik dengan gaya 100 Newton. Jika panjang kabel mula-mula 100 meter dan pertambahan panjang kabel setelah diberi gaya adalah 50 cm, maka besar renggangan kabel adalah titik-titik. Ilustrasinya seperti ini. Jadi ada tiang kabel panjangnya 100 meter, tegangan talinya kabel ini 100 Newton dan luas penampangnya 2 cm kuadrat, dan ada keterangan kabel memanjang sejauh 50 cm setelah diberikan gaya atau 0,5 meter, dan yang ditanya adalah renggangan. Nah, di sini soal jebakan. Sebenarnya kita nggak perlu ini 100 Newton, nggak perlu luas penampang, nggak perlu, karena yang ditanya hanya renggangan delta X per LO atau panjang awal. Kita cuma butuh ini 0,5 per panjang awalnya 100 meter. Coret-coret. Nah, hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 atau 5 per 1000, dan hasilnya adalah B. Kita nggak perlu gaya ini, kita hanya butuh ini. Lanjut ke nomor 19. Siswa SMA Ceta Asa melakukan percobaan pada suatu pegas dengan hasil seperti berikut. Ada massa beban gram, panjang pegas cm, dan percobaan ke 1, 2, 3. Kita tuliskan datanya seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat dalam gram, artinya jika diubah ke kilogram menjadi seperti ini, 10 menjadi 0,01 kg dan seterusnya seperti ini. Dan artinya gayanya tinggal dikalikan gravitasi, 10 menjadi 0,1 Newton, 0,2 Newton, 0,3 Newton, dan masing-masing ini menghasilkan panjang pegas menjadi 10, 12, dan 14. Jika kita amati perubahan setiap delta-deltanya ini adalah 2 cm, artinya delta X nya yaitu 2 cm atau 0,02 meter, dan gayanya ini setiap berpindah yaitu 0,1 Newton, dan di sini juga 0,1 Newton. Nah, jadi delta F nya yaitu 0,1 Newton, maka konstantanya tinggal kita bagikan gaya per delta X atau yang ini, yaitu 0,1 per 0,02, dan hasilnya adalah 5 Newton per meter, dan jawabannya yaitu D. Oke, lanjut soal terakhir nomor 20. Seorang siswa melakukan percobaan menguji elastisitas karet. Mula-mula karet digantung dan diberi beban 100 gram. Ternyata karet bertambah panjang 2 cm. Saat karet ditarik sehingga pertambahan panjangnya 20 cm, maka energi potensial yang tersimpan pada karet sebesar, kita tulis dulu semua yang diketahui. Yang pertama ada massa atau beban yang tadi 100 gram, 0,1 kg, maka gayanya 0,1 kalikan gravitasi, gaya beratnya yaitu 1 Newton, dan 1 Newton itu menghasilkan delta X1 yaitu 2 cm pertambahan panjang yaitu 0,02 meter, dan yang ditanya adalah energi potensial pada saat ditarik dengan delta X2 yaitu 20 cm ya, yang panjangnya 0,2 meter. Kita gunakan rumus EP, tapi rumus EP itu kan setengah kalikan delta X kuadrat K. Kita belum tahu K-nya, kita mencari K-nya dulu. K sama dengan gaya berat atau W nya tadi per delta X1 nya, hasilnya 1 Newton per 0,02.
yaitu 50 Newton per meter. Kemudian kita mencari langsung energinya, setengah kalikan 0,2 kuadrat dikalikan konstantanya 50 sama dengan setengah kalikan 0,04 kalikan 50. Ini menjadi 2 kali 5 0,02 kalikan 50, hasilnya 1 joule. Dan jawabannya adalah A. Dan selesai.